Bismillahirrahmanirrahim. Sekilas tentang kali ini, judulnya adalah mobil hidrogen fuel cell. Toyota Mirai adalah kendaraan atau mobil yang mengawali digunakannya hidrogen fuel cell. Ini sudah mengalami generasi kedua gitu, menjalani generasi kedua sebagai penyempurnaan dari generasi pertama yang dipandang masih ada kekurangan ya, terutama dalam tenaga dan akselerasi. Prinsip dari hidrogen fuel cell ini adalah bagaimana mengambil elektron dari atom hidrogen itu yang kemudian dialirkan menjadi listrik. Sedangkan sisanya dalam bentuk limbah 2H+ itu dinetralisir dengan udara, khususnya oksigen, yang kemudian bereaksi membentuk air. Sehingga teknologi fuel cell ini, mobil ini akan sangat ramah lingkungan. Karena yang keluar sebagai limbah itu air gitu. Selain Toyota Mirai, beberapa produsen lain juga mulai mengembangkan mobil hidrogen fuel cell ya. Di antaranya adalah BMW, kemudian juga BMW itu mobilnya BMW iX5 ya. Kemudian ada Hyundai Neox ya. Kemudian yang dari Cina itu Dongfeng Nissan ini masih dalam uji coba gitu. Saya kira kedepannya akan semakin banyak ya produsen mobil yang memproduksi mobil hidrogen fuel cell. Namun ada hal yang perlu dicermati terkait safety untuk mobil hidrogen fuel cell, yakni adanya tabung yang bertekanan tinggi gitu, di atas 100 atmosfer. Nah ini berbahaya sekali kalau terjadi crash gitu, maka akan terjadi ledakan yang hebat gitu. Oleh karenanya itu sekarang baru diupayakan bagaimana memperkecil tekanan yang ada di dalam tabung dengan cara menjerap menggunakan material dengan porositas yang tinggi ya, yang surface areanya itu di atas 2000 gitu. Dari bahan yang direkayasa dari polimer ya, bahan polimer ini sedang dikerjakan antara lain oleh Profesor Imam Prasetyo nih dari Teknik Kimia UGM. Mengenai sumber hidrogen yang digunakan untuk mobil hidrogen fuel cell, ini mayoritas adalah hasil dari kilang minyak gitu, refinery ya, dimana selain minyak itu juga dipungut hasil dalam bentuk gas hidrogen yang kemudian ditampung dalam storage ya, sebagaimana ada pada gambar. Mengenai sumber hidrogen yang digunakan, nah sebenarnya hidrogen juga dapat dihasilkan dari elektrolisa air gitu ya. Namun ini rata-rata masih dalam skala kecil, skala yang tidak terlalu besar, di mana air ya itu dipecah ya menjadi oksigen dan hidrogen gitu. Nah, ini dari aspek ekonomi memang tidak worth it gitu ya. Kemudian juga barangkali yang bisa dilakukan juga adalah listrik tersebut ya, tidak dari PLN tetapi dari photovoltaic cell gitu, tenaga sinar matahari gitu. Nah ini mungkin ada beberapa yang baru mengembangkan teknologi semacam ini untuk memproduksi atau menghasilkan hidrogen. Selain dari kilang minyak dan
elektrolisa air, hidrogen, ya, ini sebenarnya juga ada di alam ya. Namun sejauh ini belum ada yang benar-benar bisa mengambil ya dalam jumlah besar untuk dimanfaatkan ya, sebagai bahan untuk kendaraan bermotor gitu. Nah ini salah satu skema ya di mana di dalam tanah ya, dalam kedalaman tertentu itu terjadi reaksi antara oksida besi ya dengan atau air sehingga kemudian akan membentuk gas hidrogen. Nah, ini kalau tidak keliru di Sulawesi itu ada sedang diteliti ya apa kemungkinan adanya hidrogen alam gitu. Nah, kurang lebihnya seperti ini yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih.